Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini atau pertemuan kali ini pada kuliah pengantar fisika nanomaterial, kita akan membahas tentang sintesis nanomaterial menggunakan metode Sol-Gel. Jadi makna dari Sol-Gel itu sendiri adalah pertama kita bicara tentang solid. Solnya sendiri adalah solid. Jadi solid, sedangkan gelnya itu adalah kata dasarnya adalah gelatin. Gelatin itu secara umum adalah polimer seperti lem atau bagian dari gel yang dari tubuh hewan gitu dan seterusnya ya. Ada juga dari tumbuhan. Oke. Jadi secara umum Sol-Gel ini adalah lanjutan dari metode kimiawi ya, khususnya pada wet chemical atau pada metode wet chemical, di mana umumnya menggunakan medium pelarut gitu, dalam proses sintesis nanostrukturnya. Dan umumnya juga bahwa proses Sol-Gel ini karena ada pembentukan solid gitu ya dan menggunakan pelarut gitu, umumnya dia akan menghasilkan nanopartikel oksida, terutama metal oksida ya gitu. Jadi dia akan fokus di metal oksida gitu. Kenapa di metal oksida? Karena proses sintesisnya banyak melibatkan metal dan kemudahan dalam proses oksidasi. Jadi umumnya prekursor secara molekular misalnya adalah metal alkoxide atau metal asetat gitu ya, atau nitrat gitu ya. Itu akan dilarutkan ke dalam air atau alkohol gitu ya, atau pelarut lainnya gitu ya, yang biasanya bergantung pada karakteristik prekursornya, apakah dia terlarut dalam air atau terlarut dalam alkohol gitu ya, polar atau non polar biasa pilihannya gitu. Kemudian dia akan dipanaskan kemudian diaduk gitu sehingga ada beberapa komponen dari prekursor itu yang nanti dia akan jadi solid dan jadi gel ya. Jadi nanti secara sederhananya ketika ada solid terbentuk, maka bagian gel ini akan menutupi bagian luarnya sehingga dia akan terjaga dari partikel-partikel yang lain, sehingga dia tidak akan ya, si partikel solid ini tidak akan beraglomerasi, karena kalau nggak ada gel ini solid ya. Kemudian kalau ini gel, nah kalau nggak ada gelnya nanti si partikel itu dia akan bergabung gitu, membentuk partikel besar yang pada akhirnya dia tidak jadi nanopartikel atau nanomaterial gitu. Nah, secara umum seperti itu ya. Nah, pemilihan metode Sol-Gel ini dia alasannya adalah karena metode ini adalah metode yang murah, cost efektif ya, efektif biaya gitu. Nah, kemudian juga proses sintesisnya itu suhunya rendah. Kenapa? Karena dia menggunakan basis pelarut air atau alkohol, kan udah jelas dia pasti suhunya rendah gitu. Karena proses suhunya rendah berarti energi yang digunakan juga sedikit. Energi yang digunakan dalam proses sintesis itu sedikit, berarti kita
tidak akan membayar biaya energi seperti listrik atau gas yang berlebihan, sehingga dia secara umum ya murah gitu. Walaupun secara praktikalnya untuk mass production bahkan bisa lebih murah lagi gitu. Dan kemudian juga komposisi kimiawinya itu sangat dipengaruhi oleh reaksi kimia yang terjadi di dalam proses produksinya. Gitu. Oke. Dan selain itu juga hasil akhirnya adalah metode sol-gel ini umum banyak digunakan untuk membuat keramik. Bukan keramik dalam artian gerabah ya, tapi proses di mana hasil sintesisnya itu nanti dia jadi metal oksida gitu ya. Nah, metal oksida itu ya biasa disebut kadang garam gitu, sebagai garam, dan itu adalah bahasa ilmiahnya itu adalah keramik. Selain itu juga jadi karena dia ada diproses dalam bentuk larutan ya, maka sol-gel ini akan menghasilkan sebuah kita sebut sebagai koloid ya. Bukan larutan hasil akhirnya ya, tapi dia jadi koloid karena ada partikel terdispersi di dalam pelarut ya, atau gel. Terdispersi bukan terlarut. Kalau terlarut itu berarti dia secara molekular melarut di air, tapi kalau secara partikel dia tersebar merata di dalam air berarti itu koloid karena terdispersi, tidak terlarut, bahannya tidak masuk, bukan tidak masuk, tidak secara kimiawi hancur gitu dan bergabung dengan polaritas air gitu. Tapi ini hanya melayang kemudian ya, atau mengendap gitu ya di dalam pelarut, kita sebut sebagai koloid. Nah, karena koloid itu dapat dibuat lapisan tipis film gitu atau plastik gitu. Atau misalnya jadi cat, kemudian juga bisa jadi bahan tambahan pewarna dan seterusnya. Oke. Hasil akhir koloid ini umumnya kita sebut sebagai aerogel ya, atau ini sebenarnya secara umum itu hasil akhir dari koloid ya, aerogel. Ada jenis inorganik, ada organik, ada karbon dan hibrid ya. Oke, apa bedanya? Inorganik berarti biasanya paling mudah adalah metal oksida, alumina gitu ya, silika. Kalau yang organik berarti selulosa, kayak misalnya yang organik itu adalah nata de coco. Nata de coco itu adalah aerogel gitu ya. Dia terbentuk dari solid di dalam gel gitu ya, yang dibuat oleh makhluk hidup. Nah, kemudian kalau dia dibakar, dia akan menjadi karbon aerogel gitu ya, bisa menjadi karbon. Nah, oke. Secara umum proses atau metode sintesis menggunakan sol-gel ya, pertama ada prekursor. Prekursor itu adalah bahan kimia yang akan direaksikan, kemudian dilarutkan dalam pelarut solvent, maka dia akan mulai bereaksi ya, membentuk formasi sol. Biasanya ini prekursornya berarti ada prekursor A, prekursor B, prekursor C dan seterusnya. Kemudian dia bereaksi secara kimiawi dan membentuk partikel solid. Jadi terbentuk partikel solid gitu ya, yang tadinya nukleasi kecil gitu, kemudian membesar gitu ya, bentuk solid karena hasil reaksi kimia gitu. Nah, agar tidak terlalu dalam artian membesar terus gitu ya, maka ditambahkan
gel untuk memisahkan antara partikel satu dengan partikel yang lain gitu, sehingga tidak beraglomerasi gitu secara lemah atau secara kuat. Oke. Nah, jika partikel formasi sol ini dia membesar terus dan terbentuk rantai gitu ya, terbentuk rantai, itu membentuk rantai atau membentuk ikatan ya, teraglomerasi sehingga dia akan membentuk rantai, dan kita sebut sebagai akan menciptakan poros karena dia sebenarnya 3 dimensi. Jadi ada ruang-ruang kosong yang kita sebut sebagai poros. Nah, karena dia terdiri dari poros-poros yang banyak. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana antar partikel itu saling terikat kuat, jadi agar, atau justru ingin kita lepaskan supaya dia jadi serbuk gitu ya, atau justru dia harus kuat, itu bergantung keinginan, bergantung tujuan dari proses sintesisnya gitu ya, karena nanti bisa jadi serbuk, bisa jadi padatan gitu dan seterusnya gitu ya, bisa jadi film gitu. Tapi inti selanjutnya adalah bagaimana mengeringkan atau membuang si pelarut yang tadi, yang tidak kita inginkan, karena yang kita inginkan adalah partikelnya. Nah, ada berbagai cara untuk mengubah yang tadinya koloid ini menjadi partikel padat. Ada supercritical drying, ada thermal drying gitu ya, ada freeze drying ya. Ini adalah ketiga metode untuk membuat atau menghilangkan si pelarut dari poros ya, atau dari sol gel, itu bahan sol gel di sini. Kenapa tidak bisa langsung diuapkan? Bisa sebenarnya, nanti disebutnya adalah teknik thermal drying gitu ya. Tapi ada teknik supercritical, jadi dia dipanaskan sampai titik uapnya ya, gitu, dengan sangat cepat sehingga struktur porosnya itu tetap seperti kondisi awal, tetapi pelarutnya hilang. Kalau thermal drying biasa dipanaskan secara perlahan, hasilnya adalah dia si solnya itu akan memampat berkumpul dan membentuk bukan partikel lagi tapi makro gitu ya, kita sebut sebagai serogel. Kalau yang strukturnya awalnya tetap berarti kita sebut aerogel. Kemudian juga kalau pakai freeze drying, nah apa bedanya freeze drying dengan yang lain ya? Kalau freeze drying justru dia tidak dipanaskan tapi didinginkan, kemudian tiba-tiba dia di vakum ya, sehingga si pelarutnya tiba-tiba hilang, yang biasanya hasilnya adalah yang tadinya dia partikel teraglomerasi dia menjadi partikel serbuk gitu ya, kita sebut sebagai serogel. Hasil produk akhirnya bisa dalam bentuk serbuk, bisa dalam bentuk membran, bisa dalam bentuk film dan seterusnya. Nah, ini adalah morfologi dari jika partikel aerogel atau partikel koloid tadi dijadikan freeze dry, partikel yang saling bergabung gitu. Jadi ini sebenarnya ini ada partikel-partikel kecil di sini yang membentuk poros, kemudian misalnya di thermal drying. Jadi hasil akhirnya dia akan menjadi partikel butiran. Jadi ini terdiri dari partikel-partikel kecil yang bisa jadi itu adalah struktur nano. Penyusunnya nano gitu, tapi dia menjadi partikel besar dan ada banyak porinya.
Nah, apa manfaatnya kalau bentuknya seperti ini? Ini manfaatnya banyak, terutama untuk katalis, gitu ya, untuk katalis atau absorben, gitu ya. Kalau katalis itu fungsinya untuk meningkatkan reaksi kimia. Kalau absorban itu biasanya fungsinya adalah untuk mengabsorb bahan kimia, misalnya adalah untuk mengabsorb racun gitu dan seterusnya. Gitu. Absorban ya. Atau lainnya gitu ya. Misalnya untuk mentrap energi cahaya gitu yang datang dan seterusnya untuk aplikasi solar cell. Gitu. Banyak aplikasinya sebenarnya, intinya adalah ada partikel poros atau colloid poros gitu. Nah, ini adalah aplikasi lengkap dari sol gel ya. Jadi ini adalah prekursor, larutan prekursor dihidrolisis dan polimerisasi. Hidrolisis itu adalah sebenarnya proses reaksi redoks atau lisis untuk mengubah prekursor jadi solid. Sedangkan polimerisasi adalah untuk pembentukan gel, ya, untuk pembentukan gel atau gelatin, ya. Nah, kalau misalnya dia terbentuk sol dan kemudian ada gelatin, maka kita sebut dia bahan koloid. Dan kemudian kalau dilakukan kondensasi sehingga partikel solnya ini saling menyambung dan membentuk rantai atau pori, maka kita sebut sebagai sol gel. Serogel. Hasil akhirnya ada serogel. Ini serogel nanti dia jadi keramik. Nah, keramiknya biasanya ringan. Kenapa? Karena ada banyak ruang kosong di dalamnya tetapi dia kuat ikatannya. Jadi ada beberapa keramik yang ringan gitu sekarang gitu ya, dan berfungsi sebagai keramik tahan panas untuk peralatan makanan dan yang lainnya gitu. Itu basisnya serogel. Kemudian koloid sol gitu, yang ini koloid sol itu bisa diaplikasikan ke banyak hal. Misalnya untuk membuat lapisan tipis film, pakai diteteskan di atas permukaan kaca kemudian diputar, maka tekniknya kita sebut sebagai spin coating. Di lab kita ada ya spin coating, metode spin coating ini di lab kita ada. Oke, atau ada koloidnya dan lapis filmnya itu dicelupkan saja, kita sebut sebagai deep coating. Jadi melapisi atau coating menggunakan proses pencelupan, atau diputarkan supaya lapisannya sangat tipis, kita sebut sebagai spin coating. Hasilnya ini jadi film serogel. Kalau ini dia lapisannya ada dua. Kemudian proses heat treatment, perlakuan panas, misalnya dipanaskan sehingga pelarutnya hilang dan seterusnya, maka dia akan terbentuk lapisan di permukaannya. Kalau ini di seluruh permukaannya ya, yang selama dia dicelupkan. Jadi bisa jadi partikel, bisa jadi lapisan tipis, atau bisa jadi untuk pelindung material misalnya logam dan yang lainnya, sehingga bahannya jadi lebih anti karat. Biasanya untuk yang bahan-bahan yang butuh anti korosi gitu, misalnya yang pH-nya tinggi atau pH-nya sangat rendah gitu, dia perlu pelapisan keramik. Atau misalnya jadi dendrimer, jadi di mana ada fiber misalnya KCC1, kemudian dia apa istilahnya, dibuatkan jadi solid dengan bantuan pelarut, kemudian dengan bantuan surfaktan gitu ya, dia jadi particle dot.
Ya, partikel dot ini kemudian ditambah dengan etoh. Jadi bahan silikon gitu ya, tapi yang mudah larut di alkohol gitu. Jadi silikon kan tidak terlarut dimanapun, di air atau di alkohol, tapi dengan adanya etoh ini nih gitu, dia jadi mudah terlarut ya. Jadi nanti dia ada apa istilahnya, ikatan NH2 di ujungnya gitu. Nah, kalau dia NH2 di ujungnya dan tiba-tiba misalnya ada atom Ru, maka atom Ru ini akan menempel di NH2 sehingga kita sebut dia sebagai material absorber misalnya gitu ya. Ya, nanti metalnya itu yang tadinya dia ada di tidak kosong itu di bagian celah-celahnya, sekarang dia masuk ke dalam celah-celahnya atau diabsorb oleh nanopartikel ini ya gitu ya. Oke. Selain itu juga pembentukan metal oksida gitu ya, metal oksida nano material lah, nanostruktur gitu ya. Dasarnya itu adalah metal alkoxide. Kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis dan polikondensasi, dalam artinya yang sebenarnya adalah polimerisasi ya. Ya, kemudian dia terbentuk sol gel, colloid sol gel ya, colloid. Seperti ada partikel, ada gel, kemudian dia dikotingkan, kemudian dia akan jadi film. Atau misalnya dia proses gelatin, ditambah gelatin, atau di proses pemanasan dilanjutkan dia jadi gelatin. Kalau diuapkan dia akan jadi serogel. Kalau di supercritical drying itu dia jadi aerogel gitu ya. Atau dipresipitasasi, jadi ada proses redoksi ya, ada proses redoks, maka dia akan jadi nanopartikel. Atau di spinning, bukan spin coating ya, spinning gitu ya, proses spinning misalnya, maka dia akan jadi fiber. Nah, spinning itu kita punya ada namanya Ford spinning. Jadi penelitian selanjutnya di kita itu berkaitan dengan sport spinning untuk membentuk nanofiber ya. Kemudian untuk serogel sendiri bisa jadi bentuk sphere, bisa bentuk batang atau untuk pemanasan selanjutnya atau bentuk-bentuk yang kita inginkan gitu. Nah, aerogel yang umum sekarang atau hasil dari metode sol gel ini umumnya adalah yang berbasis silika ya. Prekursor silikon, natrium silikat ditambah tartarik asid gitu ya, maka ketika dipanaskan pada suhu 50 derajat ya, dia akan mulai membentuk gelatinasi gitu ya. Dia akan membentuk hidrogel dan dipanaskan terus selama pada suhu 50 derajat selama 3 jam, maka dia akan menjadi hidrogel dengan pelarut yang semakin berkurang ya. Kemudian dicuci, biasanya bisa menggunakan air ya. Maka dia akan tidak ada garam. Kenapa? Karena proses ini kan ada Na dan ada asid, ada NaOH berarti ya. Pada akhirnya dia akan jadi garam ya, karena ada Na dan ada tartarik asid ya, dia akan bentuk garam pada proses Nah, garam itu sebenarnya bisa jadi berfungsi sebagai gel karena dia memisahkan antara partikel dengan lainnya gitu, partikel antar partikel. Nah, proses pencucian akan menghilangkan garam tersebut ya. Kemudian
dengan penambahan dengan mengganti air menjadi metanol, maka dia prosesnya akan menjadi alkogel. Jadi gelnya berbasis alkohol gitu ya. Kemudian diganti dengan heksan. Ya, ini dia yang menarik. Jadi TMC itu dia sebenarnya basisnya adalah metal OH gitu ya. Jadi nanti di metalnya ini akan berada di kulit dari sol gel tersebut ya. Kemudian ketika dikeringkan maka menjadi aerogel, silika aerogel, tapi dia di coating dengan MEO ya. Nah, yang menarik adalah bahwa proses ini dia akan menghasilkan aerogel silika yang sangat ringan, bahkan hampir seringan udara. Tapi yang jadi kelebihan adalah dia sangat tahan panas, karena partikel-partikelnya itu saling tidak terlalu istilahnya adalah dia menjadi aerogel, jadi seperti kerangka kosong dan banyak isinya udara, jadi tidak mudah menghantarkan panas. Nanti di bagian akhir ada contohnya. Nah, penggunaan pelarut itu juga bergantung pada ikatan atau prekursor yang digunakan. Kalau prekursor yang digunakan berbasis silikon yang OH, yang ujungnya OH, maka dia bisa hidrofilik ya. Karena ini OH ini berbasis polar berarti ya. Menggunakan OH jadi polar dan dia mudah melarut di dalam air. Tetapi kalau misalnya berbasis alkohol R, biasa dilambangkan dengan R gitu ya. Biasanya ini yang R-nya ini adalah ikatan-ikatan alkohol atau bukan ikatan OH, maka dia akan hidrofobik, sehingga pelarutnya yang kita pilih adalah yang nonpolar. Nah, selain itu juga aerogel komposit, di mana ada fiber ya di dalam pelarut, dan ketika di proses sol gel itu dilakukan maka partikel itu akan menempel di atas permukaan fiber gitu ya. Kenapa? Mungkin dia ingin lebih kuat si struktur aerogelnya karena menggabungan antara fiber dengan aerogel ya gitu. Jadi nanti partikel aerogelnya ini sudah jelas menempel di atas permukaan fiber. Seperti ini adalah skema morfologinya. Ini adalah fiber, ini adalah aerogel. Dan udah jelas bisa terlihat bahwa penempelan pada permukaannya secara umum kalau dalam fibernya dia hard aglomerasi, tetapi antar partikelnya dia soft aglomerasi. Jadi masih terpisah, bentuk partikelnya masih dipertahankan, jadi dia disebut sebagai soft aglomerasi. Tapi kalau di bagian permukaan fiber, coba lihat ada banyak partikel-partikel yang sangat menempel yang bagian ini nih, sehingga mengubah partikel solnya, sehingga dia kita anggap sebagai hard aglomerasi. Nah, bagian yang paling kritikal dalam proses sol gel adalah bagaimana menghilangkan pelarutnya. Jadi untuk menghilangkan pelarutnya kita menggunakan perubahan fasa ya. Perubahan fasa dari pelarutnya. Ada yang menggunakan triple join atau triple point antara uap, liquid, dan solid. Atau ada titik lain yaitu critical point ya.
critical point di mana langsung terjadi perubahan liquid menjadi vapor gitu. Di mana ini sangat bergantung pada temperatur dan tekanan. Jadi dibutuhkan temperatur dan tekanan yang cukup tinggi untuk menguapkan secara cepat. Nah, karena membutuhkan temperatur dan tekanan yang cukup tinggi, biasanya cara untuk menghilangkan pelarutnya menggunakan autoclave atau hidrotermal atau solvothermal biasanya ya gitu. Kalau ini sebenarnya teknik sintesis tersendiri ya, tapi intinya autoclave ini di mana gel berada di dalamnya kemudian dipanaskan sehingga terjadi proses penguapan. Nah, selama proses penguapan agar tidak terjadi oksidasi sehingga terjadi perubahan dari aerogelnya, maka diberikan gas nitrogen karena dia tidak bereaksi dengan bahan gitu ya. Ini adalah proses autoclave-nya dengan temperatur yang diatur menggunakan termokontrol ya, dan ada pemanas. Jadi pemanas ini memanaskan atau tidak memberikan panas gitu pada kondisi tertentu sehingga proses pengeringan atau penghilangan drying dari pelarut ini akan lebih cepat. Sekaligus juga karena dia dalam ruang vakum, jadi tekanannya akan lebih tinggi gitu. Oke. Nah, untuk mengetahui karakteristik dari material aerogel ini atau sol gel, material yang dihasilkan oleh sol gel gitu ya. Secara umum metode karakterisasinya berkaitan dengan pertama ya, dengan sifat listrik, sifat mekanik ya. Kemudian struktur ultrasound, kemudian porosity-meter gitu ya. Kalau Brillouin scattering biasanya berkaitan dengan kajian tentang ya sebenarnya hampir sama seperti mengukur porositas, kekuatan ya, kekuatan permukaan gitu ya, dan yang lainnya. Selain itu juga kita juga harus memperhatikan struktur ya, morfologinya, kemudian juga sifat absorpsinya, porosity meter, kemudian juga sampai X-ray tomografi untuk melihat X-ray tomografi untuk melihat pertama berkaitan dengan struktur kristal pada masing-masing partikel atau sifat kimiawinya menggunakan EDX, FTIR, XPS dan seterusnya. Kemudian juga backbone connectivity, sebenarnya dia lebih menggambarkan tentang bagaimana ketersambungan antara satu partikel dengan partikel yang lain secara makroskopik. Biasanya untuk mengukur daya hantar panas atau listriknya. Karena kalau tidak saling tersambung dan kemudian terputus, maka otomatis dia akan bersifat insulator listrik. Tapi secara insulator panasnya dia cukup bagus gitu ya. Atau sifat mekaniknya, apakah dia terikat kuat, antar partikelnya itu terikat kuat seperti yang Bapak sebutkan sebagai hard aglomerasi, maka sifat mekaniknya akan lebih kuat, tidak mudah dia ini, atau dia jadi fleksibel. Kenapa? Jadi karena dia ikatan antara partikelnya dia soft aglomerasi, jadi lebih fleksibel gitu sih materialnya. Atau porositasnya ya, porositasnya. Kenapa? Untuk melihat apakah mungkin terjadi transport massa di dalam porositas sol gel ini aerogel ini gitu. Biasanya ada
untuk mengukur misalnya ya porosity meter atau fluid transport, self diffusion dan seterusnya gitu ya. Jadi kebayangan misalnya mungkin nggak kita membuat membran yang mampu memisahkan antara air dengan garam, sehingga kita akan dapatkan air yang dalam artiannya murni gitu ya, H2O. Kalau dengan garam kan dia sifatnya bukan air murni gitu ya, sehingga tidak layak minum gitu. Atau misalnya untuk sebagai absorber gitu. Nah, contoh hasilnya kalau wet gel dia jadi padat, tapi dia jadi bening. Kenapa? Karena antar partikelnya dia saling rapat gitu sehingga cahaya bisa masuk. Sedangkan kalau dry gel dia partikelnya mulai merenggang, sehingga ketika ada cahaya yang lewat maka cahayanya dia akan dihamburkan. Bahkan ketika aerogel dia akan ini. Nah, sebenarnya asumsinya adalah kalau misalnya ini ukurannya beratnya sama, maka kita kan bisa lihat bahwa yang aerogel ini benar-benar terlihat bahwa partikelnya akan saling menjauh gitu. Saling menjauh sehingga banyak porosity yang masuk ke dalam sana. Nah, banyak digunakan untuk aplikasi absorber, kemudian juga bahkan digunakan oleh NASA itu untuk menangkap debu-debu di luar angkasa. Kemudian ketika sudah terbentuk misalnya sol gel atau koloid, itu dapat digunakan untuk mengcoating logam atau material yang diharapkan bisa tahan terhadap panas lebih baik atau tahan gores dan seterusnya ya. Atau bahkan jadi dapat digunakan untuk obat-obatan gitu ya, dimana solnya ini adalah material yang berbasis obat kemudian membentuk solid, kemudian ditutupi oleh gel, dan hasil akhirnya adalah obat-obatan yang porositasnya lebih bagus. Kenapa porositasnya lebih bagus? Diharapkan ketika porositasnya lebih bagus, rilis obatnya itu secara perlahan gitu ya. Ya, jadi diharapkan sesuai dengan jadi anggaplah ini kurva, jadi perilisan obatnya itu akan lebih diatur berdasarkan waktu gitu, berdasarkan ukuran-ukuran dari solidnya dan kekuatan ikatan antara solid dengan solid-solid yang lainnya. Nah, contoh misalnya ini adalah aerogel, sangat ringan ya, ini kurang dari 1 gram ya, tapi sangat ringan, bahkan hampir seringan udara gitu. Tetapi ketika dia dipanaskan di bagian permukaannya, di bagian sini, dia tidak akan terasa sampai ke bawah. Kenapa? Karena dia insulator yang sangat buruk. Maaf, dia konduktor panas yang sangat buruk, dia insulator yang sangat baik gitu ya. Kenapa? Karena antar partikelnya dia saling menjauh sehingga proses transfer panas efisiensinya rendah gitu. Ini cocok untuk jadi bahan tahan panas, kemudian pengembangan pesawat luar angkasa yang lebih tahan daripada ketika pelelehan atau melewati atmosfer gitu ya, sehingga sampai bisa meleleh gitu. Nah, kalau menggunakan aerogel dia akan lebih tahan panas. Bahkan ketika ada batu-batu pada luar angkasa, dia akan bisa masuk ke dalam poros-poros dari aerogel tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Sekian ya kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi minggu depan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.